Salam konsumen menggugat. Ketemu lagi dengan channel konsumen menggugat, channel yang memberikan tips dan solusi penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya sengketa perlindungan konsumen. Sebelum menonton video ini, like, subscribe, and share, dan jangan lupa tekan ikon lonceng untuk menandakan kehadiran saya di mata Anda. Sahabat konsumen dimanapun berada, ternyata petugas penertiban pemakaian tenaga listrik yang kita sebut P2TL bukan manusia luar biasa yang harus ditakuti oleh pelanggan PLN. Petugas P2TL juga manusia biasa seperti kita-kita yang tak luput dari berbagai kesalahan dan kekilafan. Ya, yang tak luput dari berbagai kesalahan dan kekilafan. Sebut saja, akibat penertiban pemakaian tenaga listrik oleh pihak PLN, konsumen didenda 60 juta rupiah. Namun seperti yang diwartakan oleh Kompas.com 22 Juni 2022, PLN batal terapkan denda 68 juta rupiah terhadap pelanggannya. Menurut manajer PLN, ternyata pemakaiannya sesuai dengan apa adanya. Juga yang cukup viral, warga Sono Sewu pukul petugas PLN gara-gara meteran listrik dicabut, pelaku diamankan di Bantul, Jogja oleh pihak kepolisian. Berita ini cukup viral. Pelanggan memukul petugas P2TL karena tanpa sepengetahuan pelanggan, KWH meter dicabut dan juga tanpa memperlihatkan surat tugas atau identitas dari petugas P2TL. Toh, tentu aja pelanggan ngamuk jadinya. Itu kesalahan kedua. Kesalahan yang ketiga, seperti diwartakan Lampung Timur Juni 2021, denda bayar di tempat. Denda bayar di tempat. P2TL dilaksanakan diduga tidak sesuai SOP. Memang ini tidak sesuai SOP karena tidak ada denda yang dibayar di tempat. Seharusnya setelah petugas P2TL selesai melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik, kemudian menyerahkan kepada bidang administrasi P2TL untuk menentukan kesalahan dan berapa yang harus dibayar. Tapi di Lampung Timur terjadi denda bayar di tempat. Kesalahan lain, ternyata pihak PLN memasang kembali KWH konsumen. PLN ULP Lembayung akui P2TL tidak sesuai SOP, sebagaimana diwartakan sumselnews.com. Ya, namanya aja petugas P2TL itu manusia biasa yang tak luput dari berbagai kesalahan dan kekilafan. Ada juga meteran listrik dicabut. Meteran listrik dicabut, KWH meter dicabut, pemilik Hotel Avaro dimintai denda yang luar biasa sangat besarnya, yaitu sekitar 135 juta. Ini juga keluar di berbagai portal internet seperti inanews.com 8 Februari 2022. Jadi yang biasanya petugas P2TL sangat ditakuti dan menjadi momok yang menakutkan bagi pelanggan PLN, sekarang ini harus Anda wanti-wanti dan harus Anda waspadai. Ya, saya sangat nyinyir mengingatkan waspada ketika petugas P2TL melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik di rumah atau di kantor pelanggan. Waspada dalam artian berhati-hati dan berjaga-jaga atau siaga satu terhadap siapapun yang melakukan tindakan di area rumah kita seperti petugas P2TL. Ya, Anda mungkin tidak dapat informasi seperti yang saya sebutkan
terdahulu bahwa akhir-akhir ini P2TL dipertanyakan banyak pelanggan. Seperti hasil temuan P2TL yang diselesaikan oleh petugas administrasi P2TL dibatalkan oleh pihak PLN sebagai ketua regu dan penanggung jawab P2TL. Terasa lucu nggak? Ya, lucu lah. Dan tidak profesional dalam melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik. Toh kenyataannya dibatalkan juga oleh pihak PLN sebab konsumen tidak terbukti melakukan tindakan pelanggaran seperti yang dituduhkan. Sahabat konsumen, terkait kasus tersebut viral dan PLN seperti tersengat aliran listrik sendiri, di mana pelanggan tak tinggal diam mengadakan perlawanan melalui advokasi sosial media dan perlawanan hukum sewenang kewenangan pelanggan pada pasal 23 ayat 1 Peraturan Direksi PT PLN nomor 088 ZP-dir-2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik yang mengatakan dalam hal pelanggan keberatan atas penetapan pengenaan sanksi P2TL, maka pelanggan dapat mengajukan keberatan kepada General Manager Distribusi atau wilayah atau manajer APT atau area cabang unit PLN yang menerbitkan sanksi dimaksud dengan disertai alasan-alasan dan bukti-bukti tertulis. Pihak PLN menerima keberatan dari pelanggan dan akhirnya membatalkan denda yang selangit tersebut, 68 juta rupiah. Besar loh, sebagaimana diberitakan Kompas.com 22 Juni 2022. Sangat memalukan sekali alasan pihak PLN membatalkan karena mempertimbangkan arus listrik yang mengalir ke dalam rumah masih sesuai dengan batasan, masih sesuai dengan pengeluaran pada kWh meter. Maka disimpulkan pelanggan masih menggunakan listrik sesuai dengan daya yang terpasang, dan tuduhan tersebut sangat memalukan sekali. Hal itu diucapkan oleh Senior Manajer Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Kemas Abdul Ghafur, bahwa konsumen masih sesuai pemakaian listriknya dengan kWh meter. Ya, sangat disayangkan akibat hasil temuan P2TL yang salah, pihak PLN telah melakukan tindak pidana. Ingat, pihak PLN telah melakukan tindak pidana menuduh pelanggan tanpa bukti. Itu adalah perbuatan fitnah. Ya, dapat dikatakan bahwa itu adalah perbuatan fitnah. Perbuatan fitnah ini harus memenuhi unsur pasal 311 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana paling lama 4 tahun. PLN telah melakukan fitnah setelah menuduh pelanggan melakukan pelanggaran dan didenda 68 juta rupiah, toh kemudian dibatalkan. Ternyata pelanggan tidak melakukan pelanggaran. Warning buat PLN. Kebetulan bisa jadi pelanggan bersabar diri sehingga tidak menggiring pihak PLN ke ranah pidana. Ke depan, memberikan sanksi kepada konsumen tersebut berarti telah menuduh pelanggan melakukan pelanggaran. Memberikan sanksi kepada pelanggan tanpa putusan pengadilan, tanpa vonis putus pengadilan, itu telah melakukan pelanggaran tidak pidana. Tanpa putusan pengadilan dan tanpa vonis majelis hakim yang merupakan satu-satunya lembaga vonis di tanah air, pihak PLN hebat benar telah menuduh pelanggan melakukan pelanggaran. Toh kenyataan dibatalkan juga.
Sekarang mari kita bertanya, kenapa petugas P2TL bisa melakukan kesalahan? Ya, kenapa petugas P2TL bisa melakukan kesalahan? Jawabnya bukan petugas P2TL manusia biasa-biasa. Bukan itu lagi jawabannya. P2TL memang manusia biasa seperti kita juga. Tetapi terkait penertiban pemakaian tenaga listrik, petugas P2TL harus mentaati SOP sesuai peraturan direksi PT PLN, sangat jelas dan berdasarkan peraturan direksi PT PLN tentang penertiban pemakaian tenaga listrik. Sahabat konsumen, saatnya sekarang Anda harus kritis bila didatangi petugas P2TL. Ingat, pelaksanaan P2TL tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh tim. Pelaksananya bisa dilakukan oleh tim P2TL, bukan perorangan. Sebenarnya diatur pasal 2 ayat 4. Artinya, bila petugas sebenarnya dimaksud datang sendiri, Anda boleh mempertanyakan. Dan jangan kaget bila pelaksanaan P2TL mengikut sertakan penyidik pegawai negeri sipil atau penyidik Kepolisian Republik Indonesia maupun penyidik kejaksaan, itu dibolehkan dalam peraturan direksi PT PLN. Dan andai kata juga Anda boleh mempertanyakan ketika petugas P2TL berbadan tidak sehat. Ketika petugas P2TL menurut penglihatan Anda berbadan tidak sehat, Anda boleh mempertanyakan. Sebab petugas P2TL tersebut sesuai aturan direksi PT PLN harus memiliki badan yang sehat dan memiliki sertifikat pelatihan di bidang P2TL dari lembaga sertifikasi yang terakhir. Yang terakhir Anda tanyakan bisa juga surat tersebut yang telah terakreditasi yang ditunjuk PLN. Nah, bisa jadi petugas yang menjatuhkan denda 68 juta rupiah tersebut tidak memiliki sertifikat dan telah memalukan pihak PLN. Asal hantam kromo menjatuhkan pelanggan harus membayar denda 68 juta rupiah. Jadi kejadian P2TL di dalam melakukan penertiban, di dalam melakukan operasi tersebut, ternyata banyak juga yang tidak sesuai alias mengada-ngada. Bukti-bukti tersebut telah saya perlihatkan, telah viral di berbagai media massa. Contohnya sejumlah warga Desa Raja Basa, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung juga mengeluh. Pada bulan April 2021 lalu mereka kedatangan petugas P2TL. Sebut saja KWA meter di rumahnya dibongkar, dicopot oleh petugas P2TL tanpa penjelasan sebagaimana diwartakan metrodeadline.com Januari 2021. Pasca pembongkaran itu, mengungkapkan tetangganya juga didenda 11 juta yang dinilainya sangat janggal sekali. Tapi denda yang 11 juta ada kejanggalan. Mereka sama-sama seperti kami, tapi ada juga yang membayar 6,7 juta, ada juga yang membayar 7,3 juta, ungkap Henry di hadapan Lungguk Manajer PT PLN ULP Sri Bahwona Jumat 11 Mei 2021 di ruang kerjanya. Salah seorang dari pelanggan yang menyerahkan uang denda sebesar 4 juta kepada oknum P2TL di lapangan jelas tidak sesuai dengan SOP. Aku minta kwitansi waktu itu. Tolong ya Pak, dikasih tanda bukti. Nggak dikasih tanda bukti. Ya nggak apa-apa. Karena damai di tempat, papar pelanggan menirukan ucapan oknum petugas P2TL. Pelanggan juga telah melakukan kesalahan. Sekali-sekali jangan membayar di tempat tanpa tanda bukti. Sahabat konsumen, petugas P2TL tidak berwenang menerima uang denda sebab sebagaimana peraturan direksi PT PLN dari hasil temuan P2TL tersebut diserahkan kepada bagian administrasi P2TL, kemudian bagian tersebut
yang akan mengolah dan menetapkan berapa kebocoran dari pihak PLN. Dan mulai sekarang, tidak usah cemas kepada petugas P2TL. Dan Anda sebagai pelanggan atau sebagai pemilik rumah harus juga berada di TKP untuk menyaksikan petugas P2TL bekerja. Dan ingat, sesuai peraturan, sebelum pelanggan datang atau saksi yang ditunjuk, petugas P2TL tidak boleh mendekati persil. Petugas P2TL tidak boleh mendekati persil. Dan kesempatan bagi pelanggan atau konsumen untuk komplain ketika petugas telah mencopot parameter tanpa kehadiran pelanggan sebagai konsumen PT PLN, Anda boleh mempertanyakan hal tersebut. Salam.